Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Citra Utami dengan NIM 201190311, lokal PAI 4I, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan, dan saya memilih judul 5 tips agar anak tidak bosan belajar di rumah. Semoga tips ini dapat bermanfaat. Selamat menyaksikan. Bagi para siswa yang mengikuti pembelajaran jarak jauh atau PJJ, pasti pernah merasakan bosan. Karena kini tidak lagi bisa ke sekolah dan bertemu dengan teman di sekolah. Anak pasti akan mudah bosan belajar di rumah setiap hari. Untuk itu, orang tua yang memiliki anak usia dini atau sekolah dasar harus punya cara agar anak tidak bosan belajar di rumah. Namun, bagi orang tua yang terbiasa mendampingi anak belajar, hal tersebut tidak terlalu sulit dihadapi. Akan tetapi, bagi yang sibuk bekerja sehingga tidak sempat mendampingi mereka, tentu akan ada pengalaman baru yang mendebarkan. Muncul kekhawatiran bahwa nanti anak tidak konsentrasi dalam belajar atau merasa bosan belajar bersama di rumah. Agar anak tidak merasa bosan belajar di rumah selama COVID, cara berikut mungkin dapat menjadi pilihan untuk dicoba. Berikut ini tipsnya. Yang pertama, buat dan patuhi jadwal belajar. Ajak anak Anda untuk mematuhi jadwal belajar yang telah ditetapkan untuk meningkatkan kedisiplinan dan membentuk kebiasaan baik. Tapi jangan memaksa jika ia terlihat lelah, sebab hal itu hanya akan membuat anak kehilangan minat untuk belajar. Maka istirahat sejenak untuk mengembalikan keceriaannya. Kemudian ajak kembali melanjutkan aktivitas belajar yang tertunda. Imbangi jadwal belajar tersebut dengan mood baik dari si anak, agar proses belajar di rumah juga akan memberikan hasil baik bagi pembelajaran yang didapat oleh anak nantinya. Kemudian yang kedua, belajar di ruangan terbuka. Kebiasaan belajar di kamar tidur atau di meja belajar dapat menyebabkan anak merasa bosan, sebab mereka berhadapan dengan hal yang sama berulang kali. Halaman belakang atau teras dapat menjadi alternatif lokasi belajar. Pemandangan yang luas dapat memberikan suasana baru yang menyenangkan dan menumbuhkan semangat belajar baru. Destinasi wisata pun dapat menjadi tempat untuk belajar dan memberikan anak suasana baru. Tetapi imbangi di sela itu untuk si anak bermain dan melihat-lihat sekeliling. Yang ketiga yaitu belajar sambil bermain. Cara belajar yang monoton dengan menghadapi tumpukan buku akan membuat anak menjadi lebih mudah lelah. Maka, orang tua dapat menyiasati ini dengan mengajak mereka bermain. Misalnya pada pembelajaran penjumlahan dan pengurangan dalam matematika, orang tua dapat menggunakan barang-barang yang ada di sekitar untuk dijadikan alat peraga. Orang tua dapat mencari referensi metode-metode pembelajaran dengan permainan di YouTube dan sebagainya, serta metode yang dapat membuat penyampaian materi pembelajaran akan lebih efektif dan mudah dimengerti oleh anak. Kemudian yang keempat, perbanyak praktek. Orang tua, teori yang terlalu banyak akan membuat buah hati merasa bosan belajar. Ada baiknya, ajak mereka melakukan praktek sederhana di rumah. Misalnya, ketika Anda mengajari mereka perubahan bentuk dan wujud benda, minta mereka membuat sirup lalu bekukan di freezer. Atau dapat pula mengajak mereka menjemur es balok atau coklat untuk melihatnya mencair. Praktek akan membuat anak dapat melihat penggambaran dari materi yang dipelajari, sehingga anak akan lebih mudah mengerti. Serta proses pengerjaan akan membuat interaksi antara orang tua dan anak menjadi lebih dekat. Kemudian yang kelima, berikan video yang menarik. Alternatif lain yang dapat orang tua lakukan adalah dengan memberikan si kecil media pembelajaran yang menarik. Saat ini, banyak sekali konten video pembelajaran yang dapat menarik minat si kecil dengan menyertakan ilustrasi berupa gambar animasi atau gambar bergerak. Jadi,
Orang tua dapat memanfaatkan video tersebut agar anak tidak bosan. Perlu diingat, peran orang tua dalam mendampingi belajar sangat penting. Ikatan antara orang tua dan anak akan lebih terjalin sebab mereka merasa lebih diperhatikan. Satu hal lagi ialah orang tua harus dapat mengawasi konten-konten belajar yang digunakan si kecil untuk memastikan keamanan mereka dalam proses belajar dan mampu memilah konten apa saja yang boleh ditonton oleh anak sehingga dapat membuat anak lebih tertarik untuk belajar. Nah, itu tadi adalah tips agar anak tidak bosan belajar di rumah yang dapat dipraktekkan oleh orang tua di rumah. Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menonton. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.